Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang 6 kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, definisi maritim berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sehingga, pengertian kerajaan maritim merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Ciri-ciri kerajaan maritim adalah letaknya di lembah sungai atau pesisir pantai dan kegiatan ekonominya berasaskan perdagangan serta kelautan. Di Indonesia, banyak kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim karena sepertiga wilayah Nusantara sendiri memang terdiri dari bentangan perairan, mulai dari laut, danau, dan sungai. Lantas, apa saja kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha? 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan maritim pertama yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Kutai, yang berdiri pada abad keempat. Letak kerajaan ini berada di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai mencapai puncak keemasan pada masa Raja Mulawarman. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman pula, Kutai diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Selat Makassar, Filipina, dan China. Oleh karena itu, sumber perekonomian Kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan, yang kemudian membawa pengaruh bagi masyarakatnya. Salah satu buktinya adalah ditemukan barang-barang keramik, arca Dewa Trimurti, dan arca Ganesha. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut-sebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Berdasarkan prasasti peninggalannya, kerajaan yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 ini terletak di tepi Sungai Musi, atau sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, pengaruh kerajaan Sriwijaya bahkan sampai ke luar negeri. Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional setelah menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kerajaan maritim berpengaruh, Kerajaan Sriwijaya melakukan transaksi perdagangan dengan para saudagar dari China, India, Myanmar, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Lahirnya Kerajaan Sriwijaya sebagai pemegang hegemoni dan mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional pada abad ke-7 didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka, sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Hasil bumi Sriwijaya dan sekitarnya sebagai komoditas perdagangan berharga, terutama rempah-rempah dan emas. Menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kras sebagai pusat perdagangan. 3. Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Di bawah kekuasaan Raja Purnawarman, dilakukan pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai sepanjang 11 km, yang kemudian dikenal sebagai Sungai Gomati. Pembangunan irigasi tidak hanya berguna bagi pertanian, tetapi juga sarana lalu lintas perdagangan. Sebagai kerajaan agraris yang juga mengembangkan sektor maritim, Tarumanegara telah menjalin hubungan baik dengan China, tepatnya dengan dinasti Tang. Dalam prasasti Tugu, digambarkan kehidupan masyarakat Tarumanegara yang berkaitan dengan kehidupan maritim dan agraris. 4. Kerajaan Mataram Kuno. Meski letak Kerajaan Mataram Kuno berada di pedalaman antara Jawa Tengah dan Yogyakarta, tetapi daerahnya juga dialiri banyak sungai, yakni Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Bengawan Solo. Pada masa Balitung, sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan aktivitas perekonomian, utamanya Sungai Bengawan Solo. Desa-desa yang dialiri sungai pun dibebaskan dari pajak, dengan catatan menjamin lalu lintas perdagangan dan transportasi melalui sungai. 5. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Malang, Jawa Timur, pada abad ke-13. Pada masa pemerintahan raja terakhirnya, Kertanegara, Kerajaan Singasari mengalami masa kejayaan dan dilakukan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini bertujuan menaklukkan kerajaan Melayu dan Singasari, guna menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi bangsa Mongol. Selain itu,
Kertanegara berhasil menguasai Bali 1284, Jawa Barat 1289, dan Pahang serta Tanjung Pura. 6. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris yang juga mengembangkan kemaritimannya. Setelah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang pengaruhnya meliputi Asia Tenggara. Beras dan komoditas lainnya yang dihasilkan Majapahit sebagai kerajaan agraris, kemudian diedarkan ke kerajaan-kerajaan lain. Pada awal abad ke-14 sampai abad ke-15, kerajaan Majapahit menjadi pemasok hasil bumi untuk pasar Nusantara. Hal ini didukung dengan armada lautnya yang kuat, yang selain untuk kepentingan perdagangan, juga sebagai kekuatan militer. Angkatan lautnya digunakan untuk menaklukkan Nusantara dan mengembangkan armada dagangnya. Bahkan, terdapat penafsiran bahwa kapal dagang Majapahit lebih besar dan kokoh dibanding kapal dagang China yang sangat terkenal di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan kerajaan Majapahit yang terletak di Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, dan Blambangan, merupakan pusat lalu lintas perdagangan laut yang besar. Pada masa kejayaannya, aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia yang dikuasai Majapahit bahkan disegani oleh kekuatan mancanegara. Itulah 6 kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.